Ini adalah kurva tumbuh bakteri. Jadi ini adalah ilustrasi pertumbuhan bakteri itu seperti apa. Jadi singkat. Hidup bakteri itu sangat singkat sekali ya. Jadi fase tumbuhnya ada fase lak, di mana fase adaptasi ini dari 0 jam misalnya, atau dari menit pertama itu kan, dari hari pertama dari 0 jam ini adalah fase lak. Nah, dia akan beradaptasi sumber karbon apa yang akan digunakan dulu pada media ini misalnya. Nah, itu. Kemudian setelah cocok sumber karbon yang digunakannya, dia akan tumbuh, akhirnya dari lambat menjadi cepat. Nah, ini adalah fase eksponensial ya, atau fase log. Setelah cepat, nah dia akan masuk ke tahapan di mana statis. Ini yang lurus ini adalah fase stasioner atau fase statis. Di sini fase statis ini kenapa dikatakan fase stasioner yang lurus ini? Karena jumlah sel yang hidup sama banyaknya dengan jumlah sel yang mati. Biasanya di sini produksi metabolit sekunder dihasilkan oleh bakteri. Misalnya antibiotik, antivirus, antifungi, antioksidan, dan lain sebagainya ini diproduksi pada antiinflamasi pada fase stasioner. Tapi pada saat fase log ya, atau fase logaritmik atau fase eksponensial, biasanya yang diproduksi adalah metabolit primer, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Nah, setelah mengalami fase stasioner ini, racun juga akan diproduksi gitu kan, dan akan mengalami decline, penurunan, fase kematian. Nah, fase kematian ini tahapannya jumlah sel yang mati lebih banyak daripada jumlah sel yang hidup, sampai jumlah sel yang mati semua. Jumlah sel yang hidupnya tidak ada. Ini adalah fase pertumbuhan bakteri. Nah, di laboratorium nanti misalnya Anda melakukan penelitian atau praktikum, misalnya tadi ya, isolasi bakteri dari tanah gambut, buah apel, atau kelakai misalnya ya. Kok Bu ini fluktuatif gitu misalnya. Dari datar, tinggi, lurus, bawah, naik lagi. Nah, berarti ini ada banyak sumber karbon yang diperoleh oleh bakteri pada medianya itu. Jadi pada media yang digunakan oleh Anda tadi untuk melakukan pertumbuhannya, berarti ada beberapa sumber karbon. Artinya si bakteri ketika tumbuh pada tahap pertama itu sumber karbon 1 dulu yang digunakan, baru setelah habis masih ada sumber karbon kedua yang dia gunakan untuk pertumbuhannya, sampai sumber karbonnya itu habis, sampai menghasilkan produksi metabolit dan sampai mengalami fase kematian. Nah, itu kurvanya nanti akan fluktuatif. Nah, itu. Nah, kurva tumbuh yang aritmetik versus eksponensial. Ya, aritmetik berdasarkan aritmetik seperti ini, yang dari mulai 0, 5, 10, 15, generation time-nya 15 ya. Dari waktu tumbuhnya itu, waktu jumlah selnya 5, waktu tumbuhnya 5, ini ada 32 ya. Waktu tumbuhnya 10 ada 1024, yang 15 ada 32,768, kemudian ya ada 65,356 dan seterusnya. Nah, ini adalah jumlah selnya 10.000, 100.000 ya, 500.000 sampai 1 juta misalnya itu. Nah, kemudian ini ada fase eksponensial yang garis putus-putus lurus ini ya. Ini lognya, log. Kalau pada tahapan generation selnya ini di 5, lognya 1,51, di 10 misalnya 3,0, di 15 4,52 dan seterusnya. Nah, pengukuran langsung pertumbuhan mikro. Bagaimana kita cara mengukur jumlah sel yang sudah kita peroleh? Nah, jumlah sel tumbuh dengan metode cawan atau plate count ya. CFU untuk memperoleh koloni forming unit. Jadi unit koloni yang terbentuk itu berapa jumlahnya? Itu menggunakan plate count ya. Ada dengan sprit, gores, ada yang dengan pour plate, ada yang dengan metode tuang ya, agar tuang ya. Jadi pertama cara kerjanya itu melakukan pengenceran berseri dulu dari 10 pangkat min 1 misalnya sampai 10 pangkat min 9. Itu
itu menggunakan biasanya media NaCl steril ya, atau kalau nggak ada ya pakai aquade steril atau pakai media tumbuhnya, media tumbuh misalnya nutrien broth. Tapi biasanya ya kalau untuk pengenceran tuh ya pakai NaCl ya, NaCl yang 0,85% atau 0,9%. Nah itu yang steril, tapi kita tuangkan 10 mili 10 mili atau 5 mili 5 mili pada tiap tabung reaksi. Nah kemudian dari bakteri tadi yang sudah kita peroleh, yang kita isolasi dari buah apel tadi, kita ambil 1 mili ke tabung reaksi yang pertama, kemudian kita vortex ya supaya homogen. Kita ambil lagi 1 mili untuk dimasukkan ke tabung reaksi yang kedua sampai ke tabung reaksi yang ke-9. Tapi jangan lupa setiap mau diambil vortex, mau diambil vortex supaya homogen tadi ya, supaya yang terambil ada betul-betul selnya, bukan hanya NaCl-nya saja. Nah setelah itu kita tuangkan 0,1 milinya dengan pipet ke media cawan agar tujuannya untuk menghitung tadi ya pertumbuhan mikroba secara langsung, jumlah selnya ada berapa sih. Nah kita bisa mengukurnya, menghitungnya dengan cara metode cawan hitung, yaitu ya pada cawan Petri, media padat agar padat misalnya Na kita buat pada cawan Petri sebanyak 9 cawan Petri. Atau misalnya kekurangan media dan kekurangan alat bisa di 3 pengenceran terakhir saja boleh, yaitu pengenceran 10 min 9, min 8, dan min 7. Kita ambil 0,1 mili, 0,1 mili, kita sebar dengan batang L atau batang di Galski ya, yang segitiga itu kita sebar merata sampai betul-betul merata. Ya. Kemudian kita inkubasi suhu 37 selama 24 jam dan baru kita hitung jumlah selnya. Ya, itu ya. Berapa jumlah sel yang ada di pengenceran 10 pangkat min 9 misalnya, 10 pangkat min 8 dan 10 pangkat min 7. Kalau misalnya di 10 pangkat min 9 kita hitung dengan koloni counter ya, ini alatnya nih. Nah, ini alatnya koloni counter ya. Nah, kita hitung misalnya ada 20. Nah, artinya sudah tepat aja pengenceran kita. Kalau di 10 pangkat min 9 yang pengenceran terakhir itu masih padat, selnya ada 300, artinya teknik pengenceran kita salah. Jadi harus diulang kembali. Jadi semakin besar pengenceran, semakin sedikit jumlah sel yang tumbuh. Nah, itu ya. Pengukuran langsung selain dengan platcon juga dengan filtrasi ya, digunakan untuk sampel mikroba yang sedikit. Atau dengan menghitung mikroskop, biasanya menggunakan Neubauer ya. Kalau Ibu sebut Neubauer kamar hitung ya. Counting chamber atau counting chamber ya, kamar hitung. Jadi kamar hitung ini kita letakkan di atas mikroskop. Ya. Jadi nanti ambil misalnya 1 tetes bakteri hasil pengenceran tadi misalnya kan, kemudian kita hitung tuh di atas kamar hitung tadi, kemudian kita hitungnya menggunakan mikroskop. Kita lihat di setiap kamar itu, baru masukkan ke dalam rumusnya ini jumlah bakteri per milinya. Jumlah bakteri sama dengan jumlah sel yang terhitung dibagi volume area yang terhitung tadi. Seperti itu, masukkan ke dalam rumus sehingga kita bisa mengetahui berapa total bakteri pada pengenceran 10 min 7 misalnya. Ada juga metode tidak langsung menggunakan spektrofotometri. Jadi kita buat dulu seri pengenceran yang tepat dengan konsentrasi yang tepat juga, baru kita ukur turbidity-nya, kekuruhannya di spektrofotometer dengan melihat angka OD atau absorbansinya. Gitu, berapa OD-nya atau berapa absorbansinya pada panjang gelombang berapa, misalnya 550 nanometer atau panjang gelombang 660 nanometer. Biasanya yang umum sering untuk penghitungan jumlah sel bakteri itu berapa panjang gelombangnya, misalnya 660 atau 560 kayak gitu. Jadi harus tepat juga panjang gelombangnya ya, jangan sampai keliru. Nah, jadi metode langsung pengukuran bakteri itu dengan platcon ya, ada dengan filtrasi, ada juga dengan MPN, most probability number. Biasanya kita kayak untuk menghitung jumlah E. coli misalnya yang ada di air minum, misalnya bisa tuh pakai MPN. Kita lakukan seri pengenceran, kemudian kita
tumbukan pakai media selektif, misalnya eosin methylene blue. Atau penghitungan mikroskop secara langsung tadi di bawah mikroskop dengan Neubauer atau counting chamber ya. Metode tidak langsungnya turbidity ya, dengan melihat kekeruhan absorbansi yaitu dengan spektrofotometer. Ada juga dengan melihat aktivitas metabolisme dari bakterinya atau melihat dari berat kering, mengukur menimbang berat kering bakterinya. Oke, itu saja materi dari Ibu hari ini, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar di kolom YouTube Ibu ya. Komentar di sana, nanti pertanyaan akan Ibu jawab satu persatu. Nah, untuk jawaban kuis tadi jangan lupa nanti di submit di learning LMS kita ya. Oke, selamat belajar. Sukses selalu, jaga kesehatan dimanapun Anda berada ya. Tidak hanya secara luar saja, misalnya memakai masker, hand sanitizer, dan physical distancing, tapi juga jaga imunitas Anda dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga mengkonsumsi vitamin. Nah, jadi harus terpenuhi ya kebutuhan batiniahnya itu dalam jasmani dan rohaninya supaya Anda sehat selalu. Oke, salam sukses, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses selalu ya.